Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Sabtu 10 Oktober 2020 kita melaksanakan acara workshop building material seri masjid, tepatnya di Jalan Wahid Hasyim sebelah Satuan Brimob. Nah, acara ini dihadiri oleh beberapa sponsor seperti S Plus, Sera dan Nippon Paint. Acara ini juga didukung oleh Fosil BKM TV yang dihadiri oleh sekretaris dari Fosil BKM. Nah, langsung saja kita masuk ke materi-materi yang akan dipresentasikan kepada sponsor-sponsor seperti Nippon Paint, Sera, dan S Plus, maupun ada tadi sponsor dari Mitra Arsitektur Sumut yang baru hadir, yaitu sponsor dari Quadra. Kemudian juga yang saya banggakan dan saya hormati para rekan-rekan mitra arsitektur Sumatera Utara. Dalam hal ini ada perwakilan dari Nippon Paint, kemudian ada dari Sirapor, kemudian ada dari S Plus, kemudian juga ada dari Quadra, ya. Ada dari Quadra. Bapak Ibu sekalian, di sini saya sampaikan bahwa ide dari acara kita hari ini adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas pembangunan yang ada di masjid kita masing-masing menuju keandalan pelayanan jamaah umat dan masyarakat kita. Bapak-bapak semua, ya, kawasan kecamatan yang lainnya, silakan buat yang lebih siap. Insyaallah ini akan bertempat guna untuk yang paling itu dari kita semangat terus. Insyaallah kita tetap bersatu untuk karya Masjid Berdaya Umat Berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini sudah ada di Indonesia dan di Medan juga ada di stok material. Jadi untuk mesin ataupun bangunan yang menggunakan konsep kayu, tapi satu color transit mesin dekoratif ya Pak ya, ini untuk pengoplosan cat 30 produk, dan yang kedua yaitu color transit pro, ini untuk cat pabrikan Pak, itu bisa produksi 15 produk. Nah selanjutnya ini Pak adalah produk-produk cat dari Nippon Paint sendiri Pak. Kita ada eksterior, ada interior, wood dan metal untuk roof, floor atau spek event Pak. Nah ini kita akan memperkenalkan Pak, namanya Color of Life. Kalau Bapak lihat di body bag, ini ada namanya Color of Life ya Pak ya. Ini adalah contoh-contoh warna yang digemari dan dipakai di arsitek Pak. Jadi di dalam ini ada 320 warna. Seperti ini ya Pak ya, kita buka Pak. Pabriknya di Cirebon. Kita pabrik sendiri, bukan importir dari Malaysia atau dari China. Jadi bahan bakunya ini banyak dari lokal sama dari Korea juga. Jadi produk UPVC kita ini mesin yang tercanggih untuk produksi keramik bunga besar. Ya kalau Roman kan dari tahun 60-an ya, Bapak. Kalau Quadra dari tahun 2017. Jadi ambil teknologi dari Italia. Dan kami sudah bisa ekspor ke sekitar 13 sampai 15 negara. USA, UK, Inggris, Yunani, UAE, India, Thailand, Australia, Singapura, Malaysia, Cina, dan lain-lain. Nah ini penyebarannya. Kita ada di Aceh, kemudian turun Medan, terus sampai ke Makassar, ujung dari Sulawesi. Lanjut. Next. Sekarang kita sudah bersama salah satu dari sponsor kita, Sera, Bapak Khairul. Pak, materi apa yang tadi Bapak jelaskan di acara workshop building material seri masjid ini? Yang kita bahas adalah produk pengganti kayu alami, yaitu produknya dari Sera Thailand, dan juga banyak produk-produk pengganti seperti produk yang lebih cepat untuk pengecoran untuk bagian struktural dan arsitektur. Oke baik Pak, selanjutnya bahan-bahan material apa saja yang biasanya dipergunakan untuk di masjid atau di toilet masjid dan lain sebagainya Pak? Untuk toilet masjid ataupun di tempat-tempat masjid itu mungkin ada salah satunya terawang ya. Terawang kan biasanya pakai GSC cetak. GSC cetak itu bisa lebih indah, lebih rapi itu dengan Seraport yang di CNC dengan berbagai ketebalan. Jadi bisa dari 8 mili sampai 20 mili sesuai kebutuhan.
Nah, kalau untuk dinding-dindingnya sendiri untuk kamar mandi kita bisa menggunakan konsep kayunya ada Cerabot. Dia ukuran triplek 1,20 meter 2,4. Itu mudah diapply-nya. Jadi tinggal disekrup ataupun di silikon. Nah, finishing setnya itu juga varian. Untuk ketahanan produk dari Sera ini Pak, sampai berapa lama jangka waktunya Pak? Untuk ketahanannya mungkin kita bisa melihat dari segi warantinya dari Thailand itu bisa mencapai 25 tahun material. 25 tahun. Untuk warna yang sudah tersedia dari pabrik itu 5 tahun. Jadi kualitas produknya sudah sangat terjamin karena dikeluarkan dari pihak pabrik. Kita yaitu Nippon Paint. Sekarang sudah bersama Bapak Darwin. Baik Bapak Darwin, materi apa saja yang tadi Bapak jelaskan di acara workshop building material seri masjid pada hari ini? Oke, terima kasih. Pada hari ini kita menerangkan tentang produk-produk Nippon Paint. Jadi dari interior, dari eksterior, dan untuk cat apa saja itu kita sudah jelaskan tadi. Oke baik Pak. Jenis apa saja, jenis cat apa saja yang biasanya digunakan untuk bangunan-bangunan di masjid, baik itu yang di toilet, besi ataupun yang di interior masjid Pak? Oke, baik. Nippon Paint adalah produksi cat yang paling lengkap. Jadi untuk pengecatan di masjid kita banyak. Untuk interior kita ada misalnya cat spotless, flowers dan lain-lain ya. Sedangkan untuk eksterior kita juga ada seperti weatherboard, solar reflect, weatherboard, dan untuk cat kubah masjid kita juga ada. Jadi intinya untuk pengecatan masjid semua Nippon Paint ada catnya. Wah mantap Pak. Untuk ketahanan cat itu Pak sampai berapa lama jangka waktunya Pak? Dari pihak Nippon sendiri, untuk produk-produk cat Nippon sendiri, itu untuk cat eksterior ada yang bisa tahan sampai 5 tahun dan 10 tahun. Itu tergantung cara aplikasinya. Jadi intinya, apabila aplikasinya benar, tentu cat ini akan tahan sampai 5 tahun dan 10 tahun. Sekarang kita sudah bersama dari pihak S Plus. Nah Pak, Ya. saya ingin bertanya, Ya. apa materi yang Bapak jelaskan pada hari ini untuk kepada BKM masjid yang hadir pada hari ini? Hari ini saya dari S Plus menjelaskan materi tentang jendela dan pintu yang dari bahan UPVC. UPVC ini adalah bahan yang bisa didaur ulang, recycle, dan ramah terhadap lingkungan. Jadi kita memberikan edukasi untuk supaya material yang lama itu digantikan dengan material yang ramah lingkungan, tidak dan menjadi lebih modernisasi. Dan dengan harga yang pasti pihak BKM pasti minta harga nih, biar dengan harga terjangkau. Gitu. Wah, oke baik. Nah, itu tadi penjelasan dari pihak dari S Plus. Pak, untuk prospek ke depan itu tahan berapa lama produk dari S Plus ini Pak? Kalau produk S Plus sampai saat ini itu bisa tahan sampai 20 tahun lebih. 20 tahun. Nah, selanjutnya kita sekarang sudah bersama salah satu sponsor dari Quadra. Bersama Bapak siapa kalau boleh tahu? Padlan. Oke, Bapak Fadlan. Materi apa saja yang tadinya Bapak jelaskan di acara workshop building material seri masjid ini? Terima kasih. Tadi kita menerangkan tentang Quadra, itu adalah produk yang biasa disebut dengan synthetic stone flake. Nah, artinya itu material bahan-bahan dari alam kita ambil yang terbaik dari Indonesia, kita melalui suatu sistem sinterisasi, di mana itu ada namanya forming, diheating hingga sampai 1250 derajat hingga menghasilkan suatu produk baru yang terbarukan yang memiliki karakteristik seperti batuan alam. Dan juga Quadra memiliki ukuran yang sangat lebar hingga 3,2 meter. Baik Pak, biasanya material itu diaplikasikan di mana Pak? Untuk khusus untuk di masjid kita bisa diaplikasikan di lantai, bisa juga di dinding ataupun di eksterior juga bisa. Jadi Quadra sangat tepat untuk di area masjid yang membutuhkan slab-slab yang ukuran besar. Oke baik Pak. Untuk jangka waktu ketahanan dari produk tersebut hingga berapa lama Pak? Memang dari Quadra kita memiliki moto sekali pasang untuk selamanya. Mungkin itu. Terima Bersama kasih. salah satu peserta workshop building material seri masjid, mohon kiranya diperkenalkan Pak nama dan dari masjid mana Pak? Terima
kasih atas kesempatannya. Saya nama Sudirman dari pengurus Masjid Ar-Raudhah, Jalan Sisina Mengarah Jaldo, Komplek Perumahan Taman Bidara. Baik Pak, materi apa saja yang Bapak dapatkan pada acara hari ini Pak? Oke. Ini workshop ini adalah suatu momen yang sangat berharga bagi kami, khususnya pengurus masjid, karena di sini kita berkesempatan mendapat informasi yang sangat dipergunakan untuk pengembangan masjid. Khusus bagi masjid-masjid yang sudah mempunyai blueprint ke depan, dapat menyusun rencana, strategi, serta tindakan upaya apa yang bisa disesuaikan untuk mengimplementasikan rencana-rencana tersebut. Kali ini, pada kesempatan ini kita menerima beberapa materi, jadi pengenalan produk masalah cat interior, cat eksterior, dan berbagai macam jenis-jenisnya. Juga ada bermacam-macam jenis untuk profil jendela ataupun yang lain, serta berbagai macam jenis untuk keramik ataupun apa namanya yang sejenisnya itu. Baik Pak, untuk kedepannya apa harapan Bapak dalam pembangunan masjid di Kota Medan ini? Dan apa harapan Bapak juga untuk memakmurkan masjid di Kota Medan? Ya, harapan ke depan bagaimana pengurus DKM sendiri turut aktif memberikan contoh, memberikan teladan untuk memakmurkan masjid. Contoh satu DKM itu pengurusnya sampai 20 atau 30 orang. Seandainya pengurus ini saja yang datang, masjid itu kan sudah penuh gitu. Apalagi dia bisa membawa tetangga kiri kanan ataupun orang-orang yang di lain ke masjid. Jadi harapannya supaya kita semua stakeholder yang terkait dengan masjid untuk dapat bekerja sama memakmurkan masjid agar masjid itu bisa berfungsi tidak hanya untuk beribadah saja tetapi juga untuk kegiatan-kegiatan sosial ataupun kegiatan kayak ekonomi yang berbasiskan masjid. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak kepada